pembicara pada pagi hari ini Ustadz Zainur Ridho MPDI, dan tak lupa teman-teman Mahasantri Mahat Ali yang rela bangun pagi untuk mengikuti acara diskusi ilmiah. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Master of Ceremony yang telah memberikan saya waktu. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang genealogi dan dinamika polarisasi umat Islam klasik hingga modern. Berbicara soal teologi, teologi adalah ajaran dasar dari suatu agama. Bagi orang yang beragama, ia akan ingin tahu seluk-beluk agama yang dianutnya. Maka ketika dia mengetahui seluk-beluk agama yang dianutnya, itu akan menumbuhkan keyakinan yang mendalam dalam dirinya, sehingga ia tidak akan terombang-ambing oleh perkembangan zaman. Nah, selain itu, dengan kita mengetahui genealogi dan dinamika dari beberapa golongan, maka kita akan tahu kecenderungan mereka dalam merumuskan teologi. Ilmu teologi sendiri juga sering disebut dengan ilmu suluddin, ilmu tauhid, ilmu kalam. Nah, teologi Islam itu juga diawali oleh persoalan politik antara Khalifah Ali dan Muawiyah. Mungkin itu saja yang dapat saya gambarkan tentang pengertian teologi dan latar belakang teologi Islam. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari beliau. Ustadz Zainur Ridho MPDI, pendidikan formal S1 Bahasa Inggris dan Bahasa Arab, S2 di IKH yang sekarang menjadi Unhasyim. Pendidikan non formalnya Pondok Pesantren Tebuireng selama 3 tahun, Pondok Pesantren Sunan Ampel Surabaya selama 5 tahun, Ma'had Syu'batun Nurkina Mesir. Pengalaman beliau penerjemah di TAMI Central Marketing WTC Surabaya selama 3 tahun, asisten penerjemah resmi Bahasa Arab Surabaya selama 5 tahun, penerjemah buku dan penulis, tenaga dosen di LPBA Sunan Ampel Surabaya selama 15 tahun, dosen atau ketua LPBA IKH selama 15 tahun, dosen Ma'had Ali sejak 2006 hingga sekarang. Kepada Ustadz Zainur Ridho saya haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmadullah ta'ala, nusalli wa nusallim ala safwati khalqihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, uhayyikum bitahiyyatil Islam tahiyatan mubarakah tayyibah, wa as'aluhu ta'ala an yajma'a qulubana ala mahabbatihi wa mardatihi, wa an yahibana at-tawfiq wal ikhlas was sadada fil qawli wal amal. Al-Muwaqqar Fadilatul Syekh Al-Murabbi Syekh Al-Hajj Abdul Hakim Mahfud wa karimati wa jamil asatid wal ustadat fi wahdat Ma'had Tebuireng, wabil khusus mudir Ma'had Ali Syekh Al-Hajj Nur Hanan wa jamil mudarrisin wal mudarrisat fi hadzal Ma'had Al-Ali, wa nakhussu bi ikhwatit talabah wa talibat al-mahbubin. Saya berterima kasih sekali dipercaya untuk menyampaikan materi tentang genealogi dan dinamika polarisasi teologi umat Islam dari klasik hingga modern. Ini berarti menceritakan perjalanan Islam dari awal hingga akhir. Ini kalau ditulis jadi satu buku. Dan saya dapat info tema ini 2 hari yang lalu.
Jadi saya mohon maaf nggak sempat membuat makalahnya, karena kebetulan saya juga lagi banyak tugas-tugas. Cuma saya hanya menulis poin-poin yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya gembira sekali karena para mahasantri, para generasi aswaja yang saat ini sangat dibutuhkan untuk menjaga ahli sunnah wal jamaah, khususnya yang dibawa oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Tebuireng, yang kita semua tahu bahwa beliau adalah tokoh Islam. Menurut saya beliau adalah reformis, bukan hanya sekadar seorang pendidik, tapi seorang reformis internasional, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya pejuang kemerdekaan, tapi beliau adalah bergerak di dunia internasional. Dan itu terbukti di saat Saudi, pemerintahan Saudi menggulingkan pemerintahan Hijaz dan sempat di sana melakukan pemberantasan terhadap ulama-ulama Hijaz yang mereka dibunuh, disembelih. Siapa yang bangkit untuk menghentikan mereka? NU. Bahya Hasyim Asy'ari mengutus Hadratus Syekh Abdul Wahab Hasbullah Tambak Beras, yang memang beliau mahir bahasa Arabnya dan diplomasinya juga mantap, akhirnya mampu menghentikan itu. Jadi NU lah organisasi Islam Indonesia yang menyelamatkan para habaib. Karena ulama-ulama Hijaz itu mayoritas adalah para habaib. Maka kalau sekarang ada orang mengatakan NU gak cinta, gak senang dengan habaib, buktinya gak cinta Habib Rizik, salah. Ya, NU yang membela para habaib secara internasional, bukan hanya di Indonesia saja. Ya, itu yang perlu kita ketahui. Maka saya ingin para mahasiswa Mahat ini harus tahu sejarah itu, ya. Jadi harus tahu sejarah dari awal sampai akhir. Sebab kalau kita tidak tahu sejarah, ya tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, pada pagi hari ini saya senang sekali diberikan materi ini, yang saya ingin mengajak ikhwatul talabah dan talibat untuk berpikir, menelusuri perkembangan Islam dari zaman Nabi sampai hari sekarang ini, terutama yang terkait dengan teologi, masalah keyakinan kita sebagai umat Islam. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW ketika diutus di Makkah, peran beliau hanya satu, yaitu sahibur risalah, pimpinan agama saja, sahibur risalah. Karena pemerintahan dikendalikan oleh orang-orang Quraisy, golongan orang-orang kaya, konglomerat. Ya, jadi beliau tidak bisa mengendalikan apapun dalam hal pemerintahan. Oleh karena itu beliau hijrah ke Madinah. Nah, baru di Madinah sanalah beliau memiliki dua peran, yaitu peran sahibur risalah dan peran sahibuz za'amah. Ini yang kita tidak kurang mendalami ke sana. Apa itu sahibuz za'amah? Ya, peran Nabi sebagai sahibur risalah, pembawa risalah sebagai rasul. Sahibuz za'amah sebagai zaim, pemimpin negara. Kalau zaman nabi-nabi terdahulu, peran Nabi itu hanya satu. Nabi Musa perannya sahibur risalah, Nabi Harun perannya sahibuz za'amah, Nabi Sulaiman perannya sahibuz za'amah, Nabi Dawud perannya sebagai sahibur risalah. Tapi Nabi Muhammad dua-duanya, sahibur risalah dan sekaligus sahibuz za'amah. Oleh karena itu ketika beliau datang ke Madinah, beliau menciptakan sebuah kedamaian. Allah berfirman, "Fadhkuru ni'matallahi idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum
fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Fadhkuru, ingatlah kamu sekalian nikmatullahi, nikmatnya Allah. Idh kuntum a'daan, ketika kalian semua saling bermusuhan. Waktu itu di Madinah kaum Khazraj dengan kaum Aus yang dada tingginya saling membunuh setiap hari. Fadhkuru ni'matallahi idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Lalu Nabi menciptakan, bisa melunakkan orang-orang yang bermusuhan itu semua menjadi damai, jadi lunak. Ini nikmat yang luar biasa. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum, maka kalian menjadi binikmatihi, lantaran nikmat Allah. Nikmat Allah ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bergerak mendamaikan siapa? Rasulullah. Jadi Rasulullah adalah nikmat pada saat itu. Maka beliau adalah nikmat yang bisa mendamaikan orang-orang yang bermusuhan pada saat itu. Fadhkuru ni'matallahi kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Karena nabilah mereka semua menjadi bersaudara. Miskin dan kaya sama statusnya. Darah biru atau darah merah, statusnya semua sama. Al-mu'minu sawasiyatun ka'asnanil mushti, kata Nabi. Orang mukmin itu statusnya sama, tidak ada yang lebih mulia dan tidak ada yang lebih rendah. Kayak sisir itu, kikir rata. Miskin dan kaya sama, alim dan yang bodoh juga sama statusnya. Maka yang kaya mengisi yang miskin, yang alim mengisi yang tidak alim, kemudian yang punya kekuasaan mengisi rakyat. Jadilah binikmatihi ikhwana. Maka damailah umat Islam di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi masalah adalah berikutnya. Ketika Rasulullah sudah wafat, mulailah muncul konflik yang pertama kali. Kok bisa? Padahal Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menjaga Al-Quran, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga. Ini menjaga Al-Qurannya. Keaslian Al-Quran sampai hari kiamat tidak akan pernah berubah karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Non muslim, orientalis ataupun lainnya berkali-kali berusaha memalsukan Al-Quran, tidak bisa. Berusaha membunuh Al-Quran, tidak bisa. Karena Al-Quran memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi problem adalah umat Al-Qurannya bisa nggak menjaga keaslian Al-Quran sesuai dengan yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qurannya asli, tapi cara memahaminya ini yang jadi problem. Cara memahaminya berbeda-beda pendapat. Maka dari itu para ulama menganjurkan dalam firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak bisa menyentuh isi kandungan Al-Quran kecuali kalian dalam keadaan disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengartikan disucikan itu jiwanya. Jiwanya harus tulus. Ad-dinun nasihah, agama itu ketulusan, bukan kepalsuan, bukan kepura-puraan, bukan kepentingan, tapi tulus. Yang tidak tulus mental dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan masuk neraka. Nah, disitulah kita di saat mengkaji Al-Quran diharapkan dimunculkan ketulusan hati karena Allah. Itu namanya ad-dinun nasihah lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li ummatil wa li a'immatil muslimina wa ammatihi. Agama itu ketulusan hati kamu kepada Allah, ketulusan hati kamu di dalam memahami kitab Allah, ketulusan hati kamu di dalam menghormat para pemimpin kamu, ketulusan kamu terhadap sesama muslim. Nah, jangan diartikan ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat.
Akhirnya bingung. Nasihat untuk Allah, tidak. Oh itu nasihat milik Allah, bukan. An-nasihat di situ adalah ketulusan. Dan kalimat nasoha yang sahu itu artinya tulus. Al-asal an-nasah itu madu yang murni. An-nasah di mana an-naqi. Jadi kalau kau beriman kepada Allah, jadilah orang mukmin yang tulus. Lihat aja orang yang sudah ada kepentingan tersendiri mesti jadi rusak. Ya enggak? Orang masuk di organisasi NU kalau sudah punya kepentingan sendiri, dakwahnya jadi kacau. Maka ad-dinun nasihat, tulus kepada Allah, tulus kepada kitab Allah, tulus kepada Nabi, tulus kepada umat Islam, tulus kepada para pemimpin Islam. Kalau kita sudah tulus seperti itu, barulah kita jadi suci hati kita. Maka kita akan mampu menyentuh kandungan isi Al-Quran. Kalau terpengaruh dengan kotoran-kotoran lain, nggak jadi bisa memahami Al-Quran dengan tulus. Itu. Maka untuk memulai ketulusan hati itu, Imam Syafi'i menganjurkan mandilah yang bersih, kemudian berwudulah, baru memegang Al-Quran. Jadi jangan Al-Quran mau sakar PD pekel ke batalan Quran. Disitulah rasa ketulusan kurang, sehingga cara memahami Al-Quran jadinya kurang menyentuh. Nah begitu. Dan Allah juga mengajarkan wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah. Jika engkau membaca Al-Quran, mintalah perlindungan kepada Allah. Memang Al-Quran itu setan. Tidak. Kan gitu gambarannya. Orang-orang non-Muslim mengartikan begitu. Al-Quran mengajukan begitu, berarti Al-Quran itu adalah ayat-ayat setan. Karena kalau baca Al-Quran disuruh fasta'id billah. Padahal maksudnya adalah berlindunglah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setan itulah yang mempengaruhi nafsu kita di dalam memahami Al-Quran. Jadi jangan sampai di dalam memahami Al-Quran itu ada kepentingan. Ini ayat ini cocok dengan kepentingan saya, bagus ini, ya enggak? Begitu. Pada zaman dulu waktu saya masih kecil, zaman Golkar itu, banyak ulama-ulama itu yang berdakwah dengan menggunakan wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minat. Jangan kalian coba-coba mendekati pohon beringin ini sehingga kalian jadi zalim. Nah, yang begini-begini ini loh. Jadi maksudnya tuh ketulusan, tidak ada kepentingan. Itulah di dalam memahami Al-Quran. Wah ini tidak cocok dengan organisasi saya, bagus ayat ini. Lalu menafsirinya dihubung-hubungkan dengan kepentingan. Itu namanya sudah tidak murni lagi, tidak nasihat lagi, tidak tulus lagi, sehingga Al-Quran menjadi sumber perpecahan, jadi sumber pertengkaran sesama Muslim sendiri. Oke, kan itu yang dibahas hari ini ya. Ingatlah dengan firman Allah, fadzkuru ni'matallahi in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kembali kepada Rasulullah. Kalau kita ingin bersatu, kembali kepada Rasulullah. Nabimu siapa? Rasulullah. Kamu, Nabi saya juga Nabi Muhammad. Kamu Nabi Muhammad. Hei orang itu Nabi siapa? Nabi Muhammad. Hei Muhammadiyah, Nabi siapa? Nabi Muhammad. Hei Salafi, Nabi siapa? Nabi Muhammad. Hei yang lain-lain, Nabi siapa? Muhammad. Kita bicara Nabi kita saja, jangan bicara yang aneh-aneh lah. Kan itu. Fadkuru ni'matallahi id kuntum a'da'an. Ingatlah nikmat Allah di saat kita bermusuhan, jadi bersatu gara-gara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan menanyakan kiaimu siapa. Kiai saya Gus Kiki. Oh, lah kiai kamu siapa? Kiai saya Kiai Kiai Ahmad. Akhirnya terus kiaimu malu apa? Kiai saya PKB. Kiai kamu P3. Lah kiai, oh ini ikut PKS. Akhirnya santrinya ya apa? Bentrok kiai santri dengan santri gara-gara kiai. Oleh karena itu suri tauladan itu hanyalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para kiai itu mursyid, membimbing kita, menunjukkan ini loh Nabi kita yang harus kita contoh. Tidak boleh kamu harus mencontoh saya, karena kiai adalah suri tauladan.
Nanti kalau kiainya merokok, santrinya merokok semua, iya dah. Nanti kalau kiainya makan di warung, santrinya ikut makan di warung. Kenapa kamu merokok? Kiai saya juga merokok. Nah, malah begitu ya dah. Jadi para kiai, para ustadz itu mursyid kita yang menunjukkan ini loh Nabi kita. Akhirnya kita bersatu. Karena apa? Semuanya dikembalikan kepada Rasulullah. Gak perlu dikembalikan kepada per pribadi. Memang ustadz kiai itu harus kita taat karena guru, digugu dan ditiru. Jadi kita taat kepada beliau. Cuma taatnya harus dilihat dulu. Mursyidnya itu dilihat dulu. Kalau ada kepentingan, ya ditaruh di sini dulu. Tetap dihormat, tapi dipikir dulu. Kamu jangan asal ikut-ikutan saja. Karena kepentingan kita adalah menjaga warasatul anbiya, menjaga apa yang diwariskan oleh Nabi kepada kita, supaya kita tetap bersatu. Bisa enggak itu kira-kira sekarang kita begitu? Lupakan semua organisasi, lupakan semua faham, madhab. Kita satu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bisa begitu, barulah kita bisa bersatu. Karena apa? Dinikmati gitu loh tadi. Nikmati ikhwana, karena nikmat Rasulullah jadilah kita bersaudara. Oke, sekarang ketika Rasulullah wafat, konflik pertama adalah konflik Tsaqif. Pernah baca sejarahnya Tsaqif? Apa itu Tsaqif? Miliknya Bani Sa'ad itu loh. Wah, kak mau coba sampai sirah Nabawi. Begini nih loh sejarah itu. Aswaja sing ini ki aswaja sing gaplek iki ngene. Gak tepat. Harus baca. Peristiwa Tsaqif di saat Rasulullah wafat, orang-orang Ansar Madinah mengangkat Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Begitu Sayyidina Abu Bakar mendengar, loh, kok beraninya Ansar langsung mengangkat? Maka Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar langsung lari ke gedung Tsaqif. Di sana sedang rapat mengangkat Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai khalifah, lalu dibatalkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Kita harus musyawarah, wasyawirhum fil amri, fa idza zalta fatawakkal 'ala Allah. Jangan hanya orang Ansar saja yang bermusyawarah, harus dengan orang Muhajirin juga. Nah, disinilah akhirnya terjadi perdebatan. Akhirnya rapat-rapat selesai, kemudian Sayyidina Abu Bakar memegang tangannya Umar bin Khattab. Aku angkat Umar sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Karena Umar memang mumpuni orangnya. Orangnya ahli ekonomi, ahli strategi perang, juga kaya, juga jenius, juga ahli firasat. Tapi Sayyidina Umar punya rasa tawadhu. Sayyidina Abu Bakar, engkau lebih tua dari aku, engkau lebih pantas. Maka Sayyidina Abu Bakar diangkat. Saya angkat Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Akhirnya semua hadirin setuju karena mereka tahu kedekatan Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesailah masalah. Akhirnya ini cerita, isinya cerita toh ini ya, cerita semua. Tapi tolong nanti dikaji ya, tolong dipelajari sirah Nabawiyah dan sirah ashab, rijal ashabin Nabi, rijal sahabah. Di sana ada cerita-cerita yang bisa kita pelajari. Kemudian setelah itu Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, selesai, tidak ada masalah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengangkat Sayyidina Umar, selesai, tidak ada masalah. Kemudian Sayyidina Umar berwasiat, Utsman nanti menggantikan saya, selesai, tidak ada masalah. Di akhir masa khilafah Utsmaniyah, khilafah Sayyidina Utsman, disitulah mulai muncul fitnah-fitnah yang luar biasa. Karena negara-negara Islam sudah meluas, hampir 2/3 dunia. Dakwah Islam menyebar ke sana. Salah satu diantaranya adalah Kaisar Romawi dan juga Kisra yang ada di Persia tunduk pada Islam, ditaklukkan oleh Islam, sehingga mereka banyak yang masuk Islam. Lah disitulah muncul orang-orang yang berusaha mengacaukan Islam.
Maka tidak sedikit yang dari Persia, dari Iran itu berdatangan ke Makkah Madinah untuk mengacaukan Islam, menimbulkan fitnah, sampai akhirnya terbunuhlah Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman terbunuh, dan saat itu dijaga oleh Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan umat-umat Islam yang lain. Tapi ternyata di dalam ada orang yang menyusup, akhirnya Sayyidina Utsman terbunuh. Di saat itu Sayyidina Utsman adalah dari Bani Umayyah, maka Bani Umayyah tidak rela dengan terbunuhnya Sayyidina Utsman ini. Untuk kebijaksanaan, Sayyidina Ali diangkat jadi khalifah penggantinya Sayyidina Utsman. Dan Bani Umayyah satu tuntutan, kalau Ali jadi khalifah, saya setuju dengan syarat harus bisa mengusut tuntas siapa pembunuh Utsman bin Affan. Ini pekerjaan mudah apa tidak? Dan tentu tidak mudah, karena mencari, melacak siapa pelakunya. Kalau tidak bisa menemukan, maka Muawiyah dibaiat sebagai khalifah pengganti dari Bani Umayyah. Nah, di sini mulai muncul perselisihan antara Sayyidina Ali dengan Bani Umayyah. Jadi pemilihan khalifah yang berbeda pandangan, mereka ada yang disusupi kepentingan, ada yang tulus karena agama. Sayyidina Ali memang orang yang ilmunya sangat tinggi pada saat itu, lebih tepat menjadi khalifah pada saat itu, sehingga beliau 10 tahun lebih ya menjadi khalifah untuk menyelamatkan umat Islam. Tapi karena tuntutan dari Bani Umayyah yang seperti itu, sampai terjadi perang Siffin, ya, perang Siffin antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah dan orang-orang yang menuntut kepada Sayyidina Ali. Sampai diseret juga Sayyidah Aisyah, ya, diseret juga dalam peperangan, sehingga terjadilah perang Jamal. Sahabat Talha, sahabat Zubair, ya, akhirnya banyaklah. Memang pengaruh dari dunia luar yang berdatangan ke situ, ya, ada medsos kayak sekarang lebih kacau lagi, ya, macam-macam masalah azan sampai gombangan anjing, ya, dibesar-besarkan terus, padahal itu nggak fakta, ya, ya, besar-besarkan terus. Pada masa itu pun begitu, apalagi yang namanya Ibnu Saba. Pernah baca sejarahnya Ibnu Saba? Yahudi yang pura-pura masuk Islam, yang akhirnya mengacaukan umat Islam sampai terbunuhnya Sayyidina Ali. Ya, siapa yang membunuh? Ibnu Muljam. Ibnu Muljam hafal Quran, ini orang hafal Quran, tapi dia menentang Sayyidina Ali dan menganggap Sayyidina Ali itu tidak sesuai dengan Al-Quran, lalu dibunuh Sayyidina Ali. Itu loh, dengan orang Islam tidak boleh begitu. Nabi itu bersabda, nek umatku ini berpendapat salah dapat pahala 1, nek berpendapat benar dapat pahala 2. Untuk menghindari jangan saling menyalahkan, jangan saling bermusuhan, jangan saling membunuh, begitu. Lah kok sekarang titik-titik kafir, titik-titik bid'ah, gak cocok dengan sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia mengajak kembali kepada sunnah, ya enggak? Nah, begitu. Jadi kita jangan mudah menyalahkan orang lain. Selama orang itu punya dasar, punya landasan, punya pendapat dari Quran hadis, salah itu lebih dapat pahala 1. Jadi nggak usah kita menyalahkan. Yang penting diri kita. Itu awal daripada terjadinya perbedaan pendapat. Sejak peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman, perbedaan pendapat mulai meruncing dan ditunggangi kepentingan politik. Sayyidina Amr ibn al-As itu kan dari Bani Umayyah, mendukung Muawiyah. Lah, ada sahabat Abu Hurairah, sahabat Abu Musa al-Ash'ari, ini mendukung Sayyidina Ali. Lalu terjadilah perundingan, jangan sampai terjadi peperangan. Terjadilah perundingan damai, sehingga terima orang yang mengaku mendukung Sayyidina Ali, ternyata dia itu bukan tulus mendukung Sayyidina Ali. Maka terjadilah kelompok Khawarij.
Nah, kemudian pendukung Sayyidina Ali getol mati-matian mendukung Sayyidina Ali, lalu menamakan diri sebagai Syiatu Ali. Syiahnya Sayyidina Ali. Syiahnya Sayyidina Ali ini sunnah. Syiah yang sekarang ini Syiah Imamiyah, ya, bukan Syiatu Ali, ya. Itu Syiah Imamiyah yang perlu kita ketahui. Nah, itu yang mengatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar dan Umar itu bersekongkol untuk mengangkat jadi khalifah setelah Rasulullah wafat. Padahal Rasulullah sudah bersabda, nanti man kuntu maulahu fa Ali maulahu. Barang siapa mengakui aku sebagai pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya. Hadis inilah dianggap bahwa setelah Rasulullah wafat nanti Nabi berwasiat Ali yang harus jadi khalifah. Kenapa Abu Bakar jadi khalifah? Ini pengkhianatan. Sehingga Syiah Imamiyah mengatakan Abu Bakar itu masuk neraka. Syiah Imamiyah yang sekarang itu. Nah, ini perselisihan yang sangat tajam itu ya sampai sekarang. Umar finnar. Sampai syahadatnya orang Syiah Imamiyah itu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa anna Ali waliyullah, wa anna Abu Bakar finnar, wa anna Umar finnar, wa anna Aisyah finnar. Sampai seperti itu. Kenapa sampai seruncing itu? Padahal Nabi tidak menginginkan seperti itu. Nah, ini loh. Ini perpecahan umat Islam yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dianggap mengkhianati Nabi. Masa? Saya waktu itu sempat ngomong dengan teman saya yang Syiah ya, yang pernah sekolah di Iran. Masa Abu Bakar dan Umar itu berkhianat pada Rasulullah? Di mana Sayyidina Ali yang punya Zulfiqar, pedangnya yang begini, yang tidak pernah kering dari darah musuh-musuh yang menentang Islam? Masa Sayyidina Ali takut dengan Abu Bakar? Ya enggak. Karena itu wasiat Nabi. Kenapa enggak dijaga oleh Sayyidina Ali? Kenapa kok tidak? Nah, ini kan. Maka dari situlah saya tidak percaya bahwa wasiat itu memang benar. Emang kuntu maulahu wa Ali maulahu. Itu masalahnya adalah Sayyidina Ali ketika itu diutus ke suatu negeri untuk menjadi qadhi di sana. Nah, Sayyidina Ali diremehkan. Maka kalau kau nggak aku pemimpinmu, Ali pun pemimpinmu sekarang ini. Taatilah dia, gitu loh maksudnya. Bukan menggantikan khalifah. Jadi sebab kalau memang itu bosan khalifah, Sayyidina Ali nggak akan tinggal diam dengan pedangnya itu. Ini mulai awal perselisihan lagi, ya dah, perselisihan lagi. Jadi sejak zaman itulah, sejak terjadinya permusuhan Sayyidina Ali dengan beberapa sahabat yang menuntut meninggalnya Sayyidina Utsman itu, akhirnya muncullah kelompok-kelompok. Sampai mulai dari asal mulanya itu kelompok-kelompok politik, sosial, sampai berubah menjadi kelompok iman. Muncullah Khawarij, muncullah Murji'ah, muncullah sekte-sekte yang banyak sekali itu ya. Dan yang masih tetap dijaga keutuhannya adalah sekte Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, itu yang terjaga mulai dari sahabat sampai sekarang, silsilahnya sanadnya itu nyambung semua. Dari semua yang ada, dari apa itu faham-faham tadi itu, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Syiah, ada Ahli Sunnah wal Jamaah dan lain-lain, itu sampai sekarang ini sebenarnya yang masih eksis itu tinggal dua, yaitu Ahli Sunnah wal Jamaah yang 85% di dunia ini, yang 15% adalah Syiah. Nah, Syiah itu ada macam-macam, ada Syiah Imamiyah, Syiah Zaidiyah, ada Syiah Ismailiyah, ada Syiah Fatimiyah, macam-macam ya. Nah, yang tidak cocok dengan Ahli Sunnah wal Jamaah adalah Syiah Imamiyah itu. Dan itu yang sampai sekarang menyebar di seluruh dunia dan juga mengembangkannya. Kemudian perselisihan yang semakin meruncing itu kemudian juga munculnya aneka ragam perbedaan pendapat, sehingga pada masa Khalifah Muawiyah ya, sampai ke belakang
banyak ulama-ulama ini yang mungkin terpengaruh oleh kelompok-kelompok, sehingga macam-macam beda persepsi di dalam menafsiri Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Berbagai macam persepsi di dalam menentukan fikih, ya. Jadi menjadi kacau balau. Perbedaan pendapat mulai dari fikih sampai akidah. Macam-macam pendapat yang muncul itu menambah runcingnya perselisihan di antara umat Islam. Nah, maka dari itulah mulai tampak kemerosotan umat Islam. Maka ulama-ulama ahli fikih pada saat itu menetapkan 4 madhab. Ulama yang diakui adalah Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Ini dibentuk untuk menyelamatkan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Karena 4 madhab ini beda persepsi, tapi dalam masalah khilafiyah, masalah yang kecil, sedangkan yang inti dan yang pokok mereka sama. Maka dijadikanlah madhab 4 ini diteruskan oleh murid-muridnya sampai diciptakan buku-buku madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hanafi. Itu untuk menjaga umat Islam jangan sampai keluar daripada isi Al-Quran. Loh, kok sekarang disuruh meninggalkan madhab 4 orang-orang yang mengaku salafi? Itu bukan salafi kalau begitu, sebab imam madhab 4 ini termasuk salafi. Mereka itu pendapat kok suruh meninggalkan, ya enggak? Padahal mereka ini punya sanad sampai kepada Bayi Syekh Hasan, itu ada semua sanadnya. Bayi Syekh Hasan punya sanadnya fikih sampai Imam Syafi'i, punya sanadnya hadis sampai Kutubus Sittah, itu semua punya sanadnya, semuanya dijaga. Ya, sekarang disuruh buang, ya disuruh buang, berarti kita mau dijungkel, itu mau disesatkan. Nah, disinilah terjadinya semakin meruncing, kemudian ditangani oleh para ulama ahli fikih sehingga menjadi satu kembali ahli sunnah wal jamaah. Setelah itu juga muncul persepsi-persepsi baru. Apa? Ternyata hanya syariat saja umat Islam kurang kuat. Masih banyak yang membengkalikan ajaran-ajaran fikih. Maka diciptakanlah pendalaman syariah menjadi hakikat, kan gitu. Muncullah madhabnya tariqat-tariqat sufiyah, muncullah tasawufnya Imam Syadzili, tariqat Syadziliyah, muncullah tariqat Qadiriyah, muncullah tariqat Rifaiyah, muncullah tariqat Idrisiyah. 4 ini yang kuat menjaga keaslian Ahlussunnah wal Jamaah melalui thariqah. Sebenarnya mereka itu hanya madrasah, hanya masyrab, tempat pembinaan syariat secara hakikat. Ya, thariqahnya ya thariqah Nabi, bukan thariqahnya Syadzili atau thariqahnya Qadiri. Itu hanya guru besar di dalam madrasah yang mengajarkan thariqah itu, lalu diberi nama thariqah Syadziliyah, Qadiriyah, semuanya sama. Kemudian punya murid-murid banyak, berkembang ke negara-negara lain, mendirikan thariqat-thariqat. Ada Syatiriyah, ya, ada macam-macam, ada Sanusiyah, ada Tijaniyah, ada macam-macam. Itu semua sebenarnya bersumber dari 4 ini semuanya itu. Cuma setelah pulang ke negerinya masing-masing, mendirikan, kemudian oleh muridnya dijadikan nama gurunya itu sebagai nama thariqah. Sekarang itu semua tasawuf itu adalah sesat semua. Ya enggak? Ya Allah, Aswaja itu singkatan dari Ahlus Sufiyah wal Jahiliyah. Pernah dengar itu? Kenemen nyengit, sadis sekali ngomongnya, ya. Nah, orang Islam tidak boleh ngomong begitu, ya. Karena munculnya syariat lewat madhab arba'ah ini, kemudian ditahqiq, diperkuat pengamalannya dengan pembinaan hati dan memantapkan akidah, lalu muncullah ulama-ulama sufi yang mendidik secara mendalam. Nah, itulah yang dijaga oleh para wali songo ke Indonesia ini, lalu dilestarikan oleh NU. Ya.
Kemudian aneka ragam budaya Islam akibat kebijakan yang diambil oleh para dai Islam dalam mengembangkan dakwah Islam di seluruh dunia. Ya, dengan menyebarnya Islam ke seluruh dunia, maka para dai pada saat itu yang berfikrah ahli sunnah wal jamaah mengajarkan ibadah, mengajarkan amaliyah Islam, mengajarkan dakwah Islam dengan mengislamkan tradisi yang ada, bukan membuang tradisi yang ada, tapi tradisi yang ada diislamkan. Maka tiap-tiap negara muncullah tradisi-tradisi Islam yang berbeda-beda, yang semuanya isinya bersumber dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Lalu tradisi-tradisi itu sekarang dibilang bid'ah, jadi permusuhan lagi. Memang orang-orang yang suka menghidupkan permusuhan itu sebenarnya adalah musuhnya Islam itu. Karena Islam itu tidak begitu. Islam itu mengajak bersatu. Nabi kita Nabi Muhammad. Makanya kita harus kembali pada sunnah Nabi. Bagaimana cara kembalinya? Kembali kepada sunnah Nabi, tinggalkan empat madhab, tinggalkan sufi-sufi itu. Bagaimana kembalinya kepada Nabi? Kamu hidup di zaman siapa? Kalau di zaman Nabi anak tanya kepada Nabi langsung. Kalau sekarang kamu kembali pada sunnah itu kembali kemana? Kepada kitab sunnah. Siapa yang nulis? Nah, ya dah. Berarti kamu kembali kepada penulis kita, bukan kembali kepada Rasulullah. Nah, kalau penulisnya beda pendapat, penulisnya Al-Albani, ya dah. Itu kan ulama mereka. Penulisnya Muhammad bin Abdul Wahab. Albani dengan Muhammad bin Abdul Wahab jaraknya berapa tahun? Abdul Wahab mengikuti banyak pendapatnya Ibnu Taimiyah. Abdul Wahab dan Ibnu Taimiyah itu jaraknya 200 tahun, tidak pernah ketemu. Bagaimana sanadnya nyambung? Ibnu Taimiyah sendiri dia berpikir bebas sehingga banyak pikiran-pikirannya yang kontras. Sehingga ulama madhab 4 pada saat itu memutuskan Ibnu Taimiyah harus ditangkap. Akhirnya ditangkap dan dipenjarakan oleh penguasa pada saat itu. Akhirnya Ibnu Taimiyah bertaubat dan mengikut thariqat Syadziliyah. Akhirnya dia wafat dalam keadaan sufi, sebenarnya begitu, dan dimakamkan di makamnya para sufi sampai sekarang. Tapi oleh orang-orang yang suka mengecoh Islam, wah, dibesar-besarkan permusuhan itu. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah ini sanadnya lurus sampai kepada sahabat, ada semua. Bahkan reformisnya pun per 100 tahun itu ada reformis Ahlussunnah wal Jamaah itu disebutkan satu persatu sampai kepada sahabat. Mereka punya silsilah itu? Tidak punya. Maka disinilah 85% akhirnya dunia tetap memegang ahli sunnah wal jamaah. Oke. Contoh nisfu Sya'ban ya, sebentar lagi kita nisfu Sya'ban ya, Kamis depan itu ya. Itu nisfu Sya'ban tidak ada hadisnya itu bid'ah. Padahal hadisnya jelas dan sahih. Cuma tidak seperti nisfu Sya'ban yang kita lakukan. Hanya hadis Nabi mengatakan bahwa di malam nisfu Sya'ban Allah mengumumkan barang siapa yang beribadah di malam itu, aku ampuni dosa-dosanya, aku berikan kelapangan hidupnya. Aku pokoknya Allah umumkan di malam nisfu Sya'ban. Itu hadis Nabi itu begitu bunyinya. Lalu prakteknya ini yang sesuai dengan daerahnya masing-masing. Di Mekah, di Madinah malam nisfu Sya'ban mereka hanya banyak bangun, sholat, zikir, baca Al-Quran, baca sholawat. Tapi di Syam lain. Di Syam itu sekarang menjadi 4 negara ya. Ada Lebanon, Syria, kemudian negara-negara sekitar itulah. Itu dulu namanya satu, yaitu negara Syam. Di masa tabi'in, di Syam itu mengadakan nisfu Sya'ban dengan mengadakan perayaan rame-rame ya. Mereka pakai baju jubah putih, surban putih, pokoknya kayak gaya Rasulullah lah. Kemudian melakukan zikir bersama, sholat sunnah berjamaah, kemudian membaca doa-doa ya dah. Itu yang mereka dilakukan di Syam. Di Madinah, di Makkah tidak seperti itu. Kenapa Syam begitu?
karena di sana lingkungannya banyak penjajah-penjajah Romawi yang beragama non-Muslim. Akhirnya syiar Islam perlu ditampakkan, pakai surban putih, jubah putih, kayak Rasulullah begitu, kemudian berkumpul, kemudian syiarnya dibesarkan di sana, kemudian perayaan, kemudian baca. Nah, ini dibilang bid'ah. Memang di zaman Nabi tidak seperti itu, tapi isinya kan tidak keluar dari apa yang diajarkan oleh Nabi. Lah, ini akhirnya menimbulkan suatu perbedaan pendapat. Di Indonesia disusahkan lain lagi, ada lain lagi. Kemudian ada banyak tradisi di Indonesia yang diislamkan. Contoh tahlilan 7 hari, ya enggak? Karena tradisi rakyat Jawa pada saat itu yang masih banyak memegang tradisi Hindu. Ini ada orang mati, mereka 7 hari melean karena takut ada jerangkong. Tahu jerangkong? Jerangkong itu yang mati itu hidup ngedok-ngedok rumah. Jadi tidak ada tangga mati, semua pada ketakutan. Sampai sekarang itu masih ada seperti itu rasa takut. Padahal itu sebenarnya jin yang muncul itu. Jin korin, ya, yang semasa hidupnya dia ada di dalam mayat itu. Jadi dia bisa menirukan persis logatnya, suaranya, wajahnya dirubah persis. Lalu ngetok pintu, orang melihat, "Lu, Pak Waluyo, urip maneh." Lalu ketakutan, dan itu menyebar seluruh kampung. Menghadapi semacam itu, apa yang dilakukan oleh para dai Islam? Lalu tetap diadakan melean 7 hari, tapi yang dibaca adalah zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu akhirnya jin-jin itu yang menjadi cerangkau itu nggak berani muncul karena kita zikir, ada ayat kursi, ada surat Baqarah. Akhirnya pada terbakar semua, lari, nggak ada apa-apa. Lalu yang hidup berpikir lagi, ini yang hidup bisa diselamatkan, bagaimana dengan yang mati? Nah, akhirnya berpikir kalau gitu yang mati juga harus kita doakan. Maka akhirnya disusunlah kalimat-kalimat tahlil yang isinya memohon ampun kepada Allah untuk mayat-mayat yang sudah meninggal dan kirim doa. Nah, ternyata memang pada saat itu Sunan Ampel yang tidak setuju. Wali-wali yang lain setuju karena dalilnya jelas. Al-Quran ataupun hadis-hadis yang menerangkan bahwa kirim doa itu sampai pahalanya itu jelas. Tapi Sunan Ampel tidak setuju karena apa? Takut bukankah ini bid'ah? Rasulullah tidak pernah melakukan ini, ya enggak? Akhirnya lama-lama Sunan Ampel berpikir bahwa untuk mengislamkan tradisi ini, akhirnya beliau setuju, bukan menolak. Itu yang sekarang dibesar-besarkan. Sunan Ampel pun tidak setuju dengan tahlil. Kenapa tahlil masih tetap dihidupkan? Tidak tahu sejarah berikutnya. Sunan Ampel akhirnya juga setuju. Dan doa-doa yang ada dalam tahlil itu ternyata saya teliti, yang per doa itu ada riwayat hadisnya. Kenapa baca ini? Kenapa baca ini? Itu semua ada. Diambil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Jadi nggak ngawur. Memang tahlilnya itu, tradisinya itu warisan daripada tradisi orang Hindu, tapi isinya sudah dirubah. Itu tasbih bid'ah, ya enggak sekarang itu? Enggak usah. Padahal sahabat Abu Hurairah pakai tasbih, jelas itu hadisnya. Cuma tasbihnya sahabat Abu Hurairah enggak kayak tasbih kita. Sahabat Hurairah itu dari tali panjang terus dibundeli sampai jumlahnya 1000. Karena Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Hurairah setiap mau tidur baca tasbih 1000 kali, baca takbir 1000 kali, baca takbir 1000 kali. Jadi tasbihnya tali sampai 1000, itu satu sampai 1000. Karena belum ada tasbih yang sekarang ini. Ternyata sahabat Nabi pun melakukan itu. Lalu sekarang tasbih dibilang bid'ah. Lah, ngapain cium-cium Al-Quran? Tidak. Nabi tidak pernah lakukan itu. Bid'ah ini nggak ada contoh dari Nabi loh. Ngawur. Dengan alasan bid'ah, tapi ngawur. Zaman Nabi belum ada mushaf. Mana mencontohkan Nabi? Mulai mushaf kan ada mulai zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Zaman Nabi belum ada mushaf, jadi nggak ada contoh-contoh. Nah ini kadang-kadang saking ya apa ya, saking nggak seneng ya, wong NU ya apa. Jadi seperti itu. Nah, mereka menyerang habis-habisan, alasan menghidupkan sunnah, yang tidak menghidupkan kafir.
gitu loh. Nah, jadi disinilah kita harus paham bahwa para dai yang keluar negeri semuanya mengambil firman Allah, ud'u ila sabilillahi bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Harus bijaksana, jangan langsung dihapus gitu aja. Dan akhirnya banyak orang-orang Jawa ini yang memegang tradisi itu pada masuk Islam semua, dan tradisinya diislamkan. Makanya di Arab yang nggak ada tahlilan, tapi baca Yasin ada. Di Mesir itu saya kumpul teman-teman biasa malam Jumat baca Yasin, baca doa-doa banyak sekali. Malah yang saya kagum itu waktu baca Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahumma sholli alaihi. Baca sholawat dulu, sebab Yasin itu adalah Nabi Muhammad. Yasin, wahai Sin. Nah, Sin itu Nabi Muhammad. Karena pada masa Nabi itu kalau orang dijuluki Sin itu berarti Sayyidah Sadat, Sayyidnya para Sayyid. Misalnya Bani Umayyah ada suku-suku kan banyak, dipimpin oleh Sayyid. Nah, Sayyid banyak ini dipimpin satu Sayyid. Lalu Sayyid yang paling tinggi disebut Sin. Huwa sinu qaumihi, dia Sin kaumnya. Oh, Sayyidah Sadat. Maka Allah tidak terima, Muhammad engkau Sayyidul Mursalin, lebih patut disebut Sin. Maka turunlah firman Allah, Yasin wal Qur'anil Hakim, sebab innaka laminal mursalin. Nah, jadi Muhammad itu adalah Sayyidah Sadat. Allah yang mengajari Sayyidah Sadat. Kenapa kita bilang Sayyidina dibilang bid'ah? Ngawur, tidak momen ngawur itu. Ngawur. Ayat yang lain loh, Nabi Allah berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Qul, katakan wahai Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Loh, kenapa Allah kok berfirman begitu? Kok gak Qul ya ibadallah? Muhammad katakan wahai hamba-hamba Allah. Kenapa kalau Allah menyuruh Qul ya ibadi? Katakan ya Muhammad, wahai hamba-hambaku. Kita ini hambanya Nabi Muhammad. Makanya kita memanggil Sayyid kepada Nabi Muhammad, karena kita ini hambanya Nabi, bukan hamba dengan penyembah. Hamba penyembah bukan, hamba sebagai binaan wali. Ayah kita wali dan saya adalah hambanya bapak saya. Jadi hubungannya adalah umat dengan pemberi syafaat. Nabi wali, Nabi adalah penolong kita. Nah, disitulah maka Nabi Muhammad patut kita sebut Sayyid loh. Kenapa ini gak dibahas? Memang mereka tidak senang Nabi Muhammad dibesar-besarkan. Karena apa? Kalau kita mengaku-ngakukan Nabi Muhammad, iman kita tambah mantap. Sengaja kita dijauhkan, tidak perlu membesar-besarkan Muhammad. Sholawat itu cukup Allah SWT Muhammad, nggak ada pakai sholawat ashril, ada sholawat macam-macam sholawat ini. Nah, itu semuanya berusaha menjauhkan kita dari Nabi Muhammad SAW. Sebab kalau kita dekat dengan Nabi Muhammad, apa yang terjadi? Fadhkuru ni'matallahi id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi. Karena kita mengadakan maulid bersama, mencintai Nabi, rasanya hati ini satu, ya enggak? Karena di bawah Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak ingin itu, ya. Jadi kita jangan terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang memecah belah umat Islam yang sudah bersatu. Kemudian muncul sekarang ini ide-ide baru, harus mendirikan negara Islam. Nek Gus Dur berpendapat udah gak mungkin sekarang mendirikan negara Islam. Sekarang loh Indonesia, NU, Muhammadiyah, HTI bersatu mendirikan negara Islam. Engkau harus berdiri negara Islam, nak perang. Sopo presiden? NU mau, Muhammadiyah mau, HTI mau, tanpa perang, iya enggak? Jadi koyok-koyok gak mungkin sekarang ini mendirikan negara Islam. Yang perlu adalah mengislamkan rakyat. Yang penting adalah bagaimana Islam itu merakyat. Jangan mengkafirkan yang sudah Islam. Jangan mengkafirkan yang sudah Islam, tapi membumikan Islam, rakyatnya Islam. Tapi kalau membuat negara Islam, belum lagi nanti kalau berdiri negara Islam langsung dicur oleh negara-negara superpower. Ada enggak itu yang terjadi? Banyak. Berusaha mendirikan negara Islam baru berdiri dicur.
karena senjata kita kalah. Nah itu pemikiran Gus Dur. Jadi tidak mungkin kayaknya kita memberikan negara Islam. Sekarang itu bagaimana caranya mengislamkan rakyat. Kalau Islamnya rakyat sudah kuat betul, akan dengan sendirinya terbentuk negara Islam. Lihat Afghanistan itu, ya enggak? Begitu rakyatnya sudah Islam kuat semua, sekarang muncul apa yang terjadi? Berdirilah negara Afghanistan yang Islami. Begitu. Jadi tidak usah digembur-gemburkan terus menyalahkan umat Islam yang lain, malah akhirnya nggak jadi rukun, malah terjadi perbedaan pendapat yang macam-macam. Ditambah lagi provokator sekarang ini lewat medsos dicari celah-celah, ada masalah kecil dibesar-besarkan, diadu domba, tambah kacau umat Islam di dunia ini. Maka dengan munculnya provokator yang sebenarnya mereka itu bukan orang Islam, tapi menggunakan mulut dan tangan orang Islam untuk merusak orang Islam sendiri, kita sadar. Maka fadzkuru ni'matallah, ayo kita kembali. Cukup Rasulullah sebagai zaim, ya. Kita semua mengacu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Muhammad tetap berperan sampai hari kiamat. Nabi Muhammad Nabi kita. Tidak ada Nabi selain Nabi Muhammad setelah beliau. Kalau kita tidak mengakui Nabi Muhammad, maka kita umat yang terlantar. Maka mari kita berusaha bersatu dengan berpegang teguh. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Selama ini tali Allah apa tafsirannya? Tali Allah itu ya Al-Quran, Islam. Bukan. Ternyata kalau kita tali Allah itu adalah Al-Quran, loh kita itu menafsir Al-Quran beda-beda, ya enggak? Tambah tukaran. Islam pun juga beda-beda. Ada Islam Ahlussunnah Jamaah, ada Islam Syiah, ada Islam macam-macam. Tapi hablillah itu adalah Rasulullah. Berpegang teguhlah kamu dengan Rasulullah. Maka itulah para ulama dulu untuk menyatukan umat Islam itu mengadakan Maulid Nabi. Siapa yang pertama kali mengadakan Maulid Nabi? Ada yang mengatakan Mullah, ada yang mengatakan Salahuddin Al-Ayyubi, ya dah. Yang pertama kali mengadakan peringatan Maulid Nabi ya Nabi sendiri. Ketika beliau puasa hari Senin, ditanya kenapa Rasulullah puasa hari Senin? Ini adalah hari kelahiran saya. Berarti Nabi memperingati Maulidnya dengan cara berpuasa. Dan para sahabat setelah wafatnya Rasulullah ini, menurut seorang sejarawan dari Tunisia menulis bahwa para sahabat mengadakan peringatan Maulid Nabi di rumah tempat kelahiran Nabi di Mekah. Itu setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat mengadakan di sana, baca-baca zikir, baca sholawat, baca macam-macam, menceritakan sejarah Nabi. Lalu dilanjutkan tabiin sampai sekarang ini. Jadi peringatan Maulid Nabi itu sudah ada sejak Nabi. Jangan dibilang bid'ah. Apa dibilang bid'ah? Mana dalilnya? Ya dalil secara langsung mengadakan peringatan Nabi dengan banjari nggak ada. Itu kan cara, ya kan? Cara. Tiap-tiap negara berbeda cara memperingati Maulid Nabi. Tapi intinya satu, yaitu mengikatkan diri kita dengan Rasulullah. Itu namanya irtibat bisyahsin Nabi. Kita mengikatkan diri kita kepada Rasulullah, kayak bunga matahari itu loh. Matahari kemana kan mengikut terus gini ya. Nah, kita itu begitu melihat Rasulullah itu, bagaimana saya bisa membina diri saya supaya kayak Rasulullah. Jadi jalan keluarnya sekarang biar kita tidak terjadi pecah belah terus, satu, harus kembali kepada irtibat kepada Rasulullah. Semuanya kita mencontoh Rasulullah. Yang kedua, kita bina diri kita, bina uzzat. Kita membina diri kita supaya bagaimana supaya saya bisa meniru contoh Rasulullah, walaupun tidak 100%, paling tidak yang penting-penting saya mengikut Rasulullah. Baru yang ketiga, binaul usrah. Kita membina keluarga. Jangan hanya diri saja yang dibina, keluarga pun perhatikan. Kita bina keluarga kita. Nah, setelah itu baru kita insya'ul ummah, kita membangun umat. Nah, kalau di Indonesia umat Nahdlatul Ulama, yaitu umat ahli sunnah wal jamaah, yaitu ahli sunnah wal jamaah berpegang kepada madhab 4
tidak keluar dari 4 tasawuf tadi. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Maka sekarang NU punya standar fikrah Nahdliyah. Lo nggak cocok dengan fikrah Nahdliyah, walaupun ngaku NU, bukan NU itu. Karena NU punya fikrah-fikrah yang menjadi standar. Di antaranya adalah mengikut salah satu di antara 4 madhab, mengikut salah satu di antara thariqat sufiyah dan lain-lain. Banyak sekali fikrah-fikrah yang dikembangkan oleh NU untuk menjaga ahli sunnah wal jamaah. Cukup panjang sudah ya. Saya persilakan untuk dialog, tanya jawab. Silakan untuk bertanya. Dipersilakan kepada peserta diskusi ilmiah untuk bertanya. Monggo, maju saja. Al-Farizal. Semuanya bertanya dan jangan pasrah pada yang lain. Apa yang berundul di hati sampaikan semua, walaupun kecil tapi diketawain, jangan diketawain, ketawa itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada pemateri dengan materi yang sangat luar biasa sekali. Terkait pertanyaan saya pada pagi hari ini, pada siang hari ini, yaitu mengenai batasan toleransi kita dalam beragama dan bermazhab. Karena yang kita rasakan sendiri bahwasanya kita sebagai pemeluk Aswaja, khususnya pemeluk Nahdlatul Ulama, itu antara beda pemahaman beragama seperti kita dan Muhammadiyah kita dan Wahabi kita dan lain sebagainya, itu kita sering tengkar. Tetapi toleransi kita kepada umat yang beda agama, bahkan kepada umat Kristen, itu luar biasa toleransinya. Itu sekiranya batasan bertoleransi kita beragama dan bermazhab itu seperti apa? Terima kasih. Langsung saja dijawab, biar nanti jawaban saya mengembang lagi jadi pertanyaan lagi. Tidak aja, gak apa-apa, sampai jam 2 gak apa-apa. Sebenarnya saya punya acara ya, tapi gak apa-apa, demi ini, demi para generasi yang kucintai ya. Di dalam NU itu kan mengadakan apa itu 4, ada toleransi 4 itu, ada tawassut ya, apalagi ada tawazun, ada lagi tasamuh, ada lagi ta'adul. Apa itu artinya? Apa artinya tasamuh? Toleransi. Apa itu tawazun? Keseimbangan. Apa itu tawasul? Tidak kaku, elastis. Kemudian ta'adul, bersikap adil, tidak berat sebelah. Ini semua ditetapkan oleh NU berdasarkan contoh-contoh dari Nabi Muhammad SAW. Sakjane sing paling pokok lah ini, sing paling nemen itu. Aku toleransi kenemenan sampai gereja dijogo. Lalu saya, itu yang dibesar-besarkan. Ngapain? Tugas Banser itu menjaga ulama, kok malah jaga gereja? Ketok gak seneng yang BNU ya. Nes ngomongin unik, ketok gak seneng BNU. Semua yang diciptakan NU itu berdasar pada hadis Nabi. Nah, kalau saya menyebut satu-satu, tawasul itu dalilnya mana, perlu waktu saya untuk menyediakannya. Yang jelas tanya ada ke NU, ada semua dalilnya itu. Mencontoh Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Nabi Muhammad itu, orang-orang non-muslim yang ada di Madinah, mereka diberi perlindungan oleh Nabi karena mereka minoritas. Ini namanya kafir zimmi. Yang boleh, tidak boleh dilindungi itu adalah yang kafir harbi.
kafir yang menyerang kita. Tuh. Pernah dengar cerita Nabi Muhammad menyuapi orang Yahudi yang buta itu kan? Seperti itu Rasulullah. Masya Allah, perhatiannya, kasih sayangnya tinggi. Maka kalau ingin jadi wali, kalian harus punya kasih sayang yang tinggi seperti Rasulullah. Ciri khas seorang wali itu adalah hatinya penuh kasih sayang, tidak ada kebencian dengan apapun. Sampai kalau ceritanya Sunan Giri itu ya, kepreset pegang pohon, pohonnya jebol. Apa itu oyotnya? Nangis. Ya Allah, aku membunuh pohon ini. Lalu pohon itu ditanam lagi supaya hidup. Sampai segitu kasih sayangnya. Apalagi yang bernyawa, gak main bunuh, main tembak seenaknya sendiri. Ya, lah kenapa? Banser kok toleransinya sampai koyo ngono Joko gereja. Iku darbul mafasid wa jalbul masalih. Kaidah usul fikihnya itu. Sebab sudah nampak gejala-gejala orang-orang Islam yang radikal itu mau mengebom gereja. Kalau sampai terjadi betul, nanti yang punya problem besar umat Islam sendiri. Contoh zaman khilafah, zaman pemerintahan Fatimiyah Syiah yang ada di berpusat di Kairo Al-Azhar itu dengan orang-orang non-muslim yang ada di sekitar Mesir, di negara-negara Islam, itu sikapnya tidak toleran sama sekali. Akhirnya mereka banyak yang dibunuh. Maka marahlah orang-orang Nasrani yang dari Timur Tengah, yang dari Eropa. Mereka datang setiap hari membawa 70 kapal berisi tentara datang ke Timur Tengah. Akhirnya terjadilah perang salib yang umat Islam satu harus menghadapi 400 tentara. Perbandingannya, ayo kalau sudah terjadi seperti itu kayak apa? Terjadilah perang salib. Maka di sana terjadi pertumpahan darah, lalu muncullah penyakit yang pertama kali yang disebut smallpox. Penyakit apa itu? Cacar. Karena darah di mana-mana. Akhirnya orang-orang Eropa yang jadi tentara itu diazab Allah dengan kena penyakit smallpox semua. Maka orang Eropa mengatakan penyakit smallpox adalah penyakit yang datang dari Timur Tengah. Cacar yang merusak disfigure, merusak kulit manusia itu ya. Itu dikarenakan begitu. Lah orang NU ingin itu jangan sampai terjadi. Maka yang akan datang untuk membuat penyebab masalah ini darul mafasid dicegah, jangan sampai terjadi. Kalau sekarang ada kereta, terus di situ ada orang nggak dengar karena sudah tua. Neta datang itu tak angkat, sulak ketabrak. Apa yang harus dilakukan? Langsung jejak diem, langsung gelundung. Selamat nggak dia? Selamat. Caranya sadis sekali. Orang sudah tua ditendang, ya enggak? Koyok-koyok sadis, ya enggak? Itu bukan menjaga gereja, tapi menjaga umat Islam jangan sampai melakukan kesalahan sehingga menimbulkan akibat yang sangat besar. Ngunure. Jadi niatnya di hati ngono, ora niat jaga wong gereja. Sing ngarani jaga wong gereja iku wong sing katene ngepon, terhalang terus muring-muring. Aslinya begitu, aslinya itu. Wis paham ya? Jadi tasamuhnya orang NU itu bukan ngawur, tapi di sana ada untuk maslahat Islam dan umat Islam. Contohnya Gus Dur ya enggak? Orang Cina di sini agama Konghucu disahkan sebagai agama negara. Wah, masa toleransi sampai segitu ya enggak? Ternyata punya teknis. Begitu Konghucu disahkan menjadi agama, lalu Gus Dur minta tolong, antarkan aku menemui presiden Cina, sebab umat Islam di Cina tidak boleh pergi haji, tidak ada izin untuk pergi haji. Begitu Gus Dur datang ke sana, terjadi diplomasi, lalu orang Cina cerita, Presiden tolong diizinkan umat Islam di sini untuk pergi haji. Sebab kami Cina di Indonesia pun disahkan agama kami oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Akhirnya, oh begitu, bagus. Sekarang orang Cina dibebaskan pergi haji ke Timur Tengah, ke Makkah untuk berhaji. Jasa siapa?
Gus Dur karena toleransinya itu punya tujuan orang ngawur. Dan bisa mengatakan menjelek-jelekan Gus Dur, aku mesti gak seneng NU, ya enggak? Mesti bukan ahli sunnah wal jamaah. Nah, ahli sunnah wal jamaah mesti. Apa yang dilakukan NU itu semua tidak ngawur. Menteri Agama sekarang ini kasusnya apa? Adzan dan menggonggong anjing. Sakjane iku sing paling kena wong NU rek. Langgar yang paling wangi kalau dari wong NU. Iya enggak? Adzan, mariatan apa? Pujian. Pujian itu banter-banteran ya enggak? Terus jamaah yang diceluk adzan kata-kata pujiannya sampai setengah jam. Tonggoku itu. Aku katanya imam sampai sauh kata-kata akhirnya pujiannya sauh enggak mari menunggu komat terus dibaan mau wiritan terus dibaan terus tahlilan manakipan terus apa itu istighosan terus latihan terbang. Langgane sapa sing ngrameni wong itu kan, tapi wong itu gak tersinggung blas karena peraturan itu diatur untuk kedamaian umat bangsa Indonesia. Nah, Indonesia nggak seberapa ya, soalnya apa? Tempat tinggalnya mereka saling berjauhan, itu pun sebenarnya mengganggu. Cuma kesadaran di orang desa itu maklum nggak apa-apa ya dah. Tapi sebenarnya mengganggu. Mosok sing jamaah sekitar Langgar teh lebih orang 20 muat dari bawah terkun murong kilo. Kaduan. Memang Nabi menyuruh kalau ada itu yang keras karena nggak pakai speaker. Nah, sekarang pakai speaker. Nah, pakai beduk sebelum ada speakernya dah. Beduk kita beduk. Ya, itu masih dimaklumi, nggak terlalu mengganggu. Beduk. Lalu beduk itu bid'ah. Saya kadang-kadang setuju lihat YouTube-nya Umay Rama ya. Lihat kalian. Umay Rama itu buat di filmnya itu beduk ini bid'ah. Maka oke, ditutup beduknya. Terus akhirnya ketika azan akan dimulai, Allah pikir orang dimatikan, mati. Allah, loh kok dimatikan? Loh, ngapain kamu pakai speaker? Lo kan biar dengar suaranya keras. Itu bid'ah, sama dengan beduk. Itu ciptaan orang kafir, jadi nggak boleh ditiru. Tapi kira-kira masuk akal juga ya. Jadi jangan bicara soal bid'ah. Pakai beduk, dibilang bid'ah itu kreativitas selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Nah, ini bertentangan dengan hukum Islam jangan. Tapi kalau kreativitas yang menuju kebaikan Islam namanya bid'ah hasanah. Muka percaya mana bid'ah hasanah? Kullu itu semua. Kullu bid'atin dolalah. Lah kalau itu Sayyidina Umar juga sesat. Nabi Muhammad datang tarawih 20 rakaat, Sayyidina Umar 20 rakaat. Lah sesat kalian. Ternyata para sahabat setuju semua itu. Sayyidina Utsman adzan 2 kali sholat Jumat. Nabi cuma 1 kali. Kenapa para sahabat setuju semua? Karena itu termasuk kreativitas sesuai dengan kebutuhan. Pernah saya di Surabaya, saya dulu imam masjid Jumat di sebuah rumah sakit. Sudah adzan pertama, kata takmirnya orang Muhammadiyah. Kok belum ada yang datang Pak ya? Kita sudah mau mulai khutbah, makanya kita adakan adzan kedua. Akhirnya dilakukan adzan kedua, betul. Setelah adzan kedua baru jamaah dari rumah sakit pada keluar semua. Jadi ternyata itu kebijaksanaan. Nah, satu toko kafe ya cukup, ya enggak? Mau 2 kali silahkan. Sayyidina Utsman tidak sesat karena itu kebijaksanaan pada saat itu. Lah NU pun begitu, mencontoh di dalam berdakwah sesuai dengan kebijaksanaan yang ada pada saat itu. Sunan Gresik itu dulu korban yang beli sapi itu tidak boleh, dilarang. Umat Islam kalau mau korban cukup kambing, tidak usah sapi. Karena apa? Masyarakat sekitarnya agama Hindu mengagung-agungkan sapi. Jadi masih di situ tasamuh, ya enggak? Toleransi. Nanti kalau kita nyembelih sapi menyakiti hati tetangga. Begitu Islam sudah menyebar, sekarang silakan menyembelih
sapi karena nggak ada yang disakiti hati di masyarakat sekitarnya. Kalau luar negeri tidak dibahas, ya dah. Lo itu jadi kenapa melarang, kenapa memerintah sesuai dengan kebijaksanaan bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dulu biar nggak terjadi perbedaan pendapat terus. Nah saya masih ngotot, mau ngeyel terus beta. Kok ngeyel? Jangan-jangan kamu itu, nah ya dah ya. Jadi tertuduh malian. Oh kita semua sudah paham, sudah punya dalil supaya kita nggak terjadi. Kok saya mau ngeyel? Jangan-jangan kamu itu kan malah gitu malian, ya dah. Malah tertuduh, provokator berarti supaya umat Islam pada tukaran. Malah kita kembali kepada Rasulullah, apa yang dicatat Rasulullah itu enak. Islam itu lebih enak, gak kaku. Sekarang yang mewajibkan cadar kan Imam Syafi'i, ya dah, dipolongi motor ini. Tapi imam yang lain tidak wajib pakai cadar. Nah, maka itu bentuk toleransi yang tidak ada pertentangan. Apakah para sahabat Nabi dulu cadaran semua? Nah, cadaran semua kalau tidak ada yang kenal, satu sama lain tidak ada yang kenal, ya dah. Ternyata banyak yang kenal itu jenggot. Bagus. Kita mencintai Nabi, meniru jenggotnya Nabi. Ini kayak saya suruh meniru jenggotnya Nabi itu kapan? Oh yang tunggu cuma di sini tuh. Nggak tahu 5 biji atau berapa ini. Yang sini nggak ada. Kumisnya pun cuma kayak serundeng begini. Ya. Jadi bolehlah meniru sunnah karena kita cinta Nabi, bukan karena tidak cinta Nabi. Bukan berarti Nabi cukur jenggotnya kemudian tidak mengikuti sunnah. Lah, sunnah Nabi masalah jenggot, Nabi itu juga rambutnya gondrong. Nabi itu rambutnya gondrong sak pundak gini. Ya khusus sa'rahu ala wasati, dipotong rambut sak pundak tadi. Beliau itu rambutnya hitam, bergelombang kayak ombak air, tebal, kemudian dibelah jadi 2. Ya, terus kemudian disurbani. Orangnya putih merona kemerah-merahan. Matanya hitam, bulu matanya melentik, bisa buat apa itu melentik gini, alisnya alifil afi, mimil fami, nuniyul haji. Hidungnya kayak alif lincip, nyucuk, giginya kayak biji mentimun. Sehingga kalau senyum semua pada pepleh wanita-wanita. Mereka ngantri kepingin jadi istrinya. Nah, ternyata yang dipilih rondo-rondo. Karena nikahnya Nabi bukan karena nafsu tapi kepentingan dakwah. Itu kalau mau cinta mengikuti sunnah Nabi. Sunnah Nabi punya istri 4, harus poligami. Maka umat Islam yang menentang poligami berarti menentang sunnah Nabi. Wala ngomong sakit dewe kok juga belet tak. Memang Nabi menikah lebih dari, malah Nabi itu istrinya 12, yang 3 dicerai. Istrinya Nabi itu 9 yang masih tetap menjadi hubungan suami istri. Ingat turunnya Al-Quran masna wa sulasa wa ruba', 2, 3, 4. Berarti harus punya istri 9 Pak. Masna wa kan dan wa masna 2, wa sulasa dan 3 berapa? 5. Wa ruba' dan 4 berapa? Nah, maka di Madura ada orang menikah sampai 9. Karena mengikuti Al-Quran. Ternyata karena tidak paham bahasa Arab. Dalam bahasa Arab mek bilangan ditambah wa bisa dijumlah. Tapi kalau bukan bilangan dijumlah gak bisa menjadi wa. Nek isnani wa salasa wa arba'ah itu baru dijumlah jadi 9. Kalau masna wa sulasa wa ruba' itu bukan adat. Jadi nggak boleh dibilang jumlah, harus diartikan au, 2 atau 3 atau 4. Dan ingat asbabul nurunnya, itu ayat turun untuk mengurangi jumlah istri, bukan untuk menambah istri. Dulu zaman Nabi, Abu Jahal itu istrinya 100. Para sahabat-sahabat juga banyak yang istrinya puluhan, banyak. Maka Allah hanya mengizinkan 4. Maka masna wa sulasa wa ruba', yang punya istri banyak dikurangi, dicerai. Gitu. Kenapa kalau istrinya banyak? Karena kaya raya. Maka dibatasi. Jadi ayat itu turun untuk mengurangi
mengurangi, bukan untuk menambah. Sekarang kalau istrinya satu yang belanjain kualaan, saya suruh tanda tangan menyetujui nikah lagi. Kualah, awal dewi terus kualaan belanjani, salah medit bisa. Nek gue belanja mes lawewu, minta dimasakno ayam kari. Ayam 1 kilo itu harganya 80.000. Aku nek belanja tiap pagi itu. Kedua lawewu, suruh masakno kari. Mau saya takkan susuwe lagi. Terus takkan mau saya pengen jalur rapi mana minta diizinkan. Ya, maka sekarang itu kata Allah, Rasulullah SAW, wa in khiftum alla ta'dilu, nek kamu takut tidak bisa berbuat adil, fawahida, satu saja. Ayat yang lain, walan ta'dilu walau kharastum. Kalian bisa berbuat adil walaupun kepingin berbuat adil, tetap tidak adil. Mesti yang paling ayu lebih disenangi, mesti itu. Mbok nang lebih seneng di mana, Mbok? Mesti. Mbok kan harus punya istri baru ya jadi pacaran. Nah diperlukan digolek mbok nang lagi berhalangan baru boleh mbok wae. Tidak bisa berbuat adil. Nah, maka ayat itu adalah untuk mengurangi, bukan untuk menambah. Kecuali kalau ada uzur. Aku punya istri, istriku mandul. Aku pengen punya anak. Sekarang kamu kalau nggak mengizinkan saya, kamu tak cerai, tidak punya suami, dan tidak akan kawin lagi dengan orang lain karena kamu mandel, tidak ada yang mau. Akhirnya terpaksa mengizinkan nikah lagi karena solusi jalan keluar. Atau Rizal punya pondok di Jambi, saya punya pondok di Jombang, ya ada. Nah, maka mungkin punya istri 2, punya Jombang dan punya sana. Itu karena kepentingan dakwah, bukan kepentingan yang lain. Kalau itu baru itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, Rasulullah ketika punya istri 1, Sayyidah Khadijah, sampai 25 tahun tidak menikah lagi. Kecuali Sayyidah Khadijah wafat, baru nikah lagi. Jadi kalau ingin mengikut sunnah Nabi, partai nono di istri pertama. Iya dong, sunnah Nabi kan meninggal dulu istri yang pertama, baru boleh nikah lagi. Jangan sunnah-sunnah dipilih enak itu digolek seneng-nom. Nah, sekarang jumlah wanita itu lebih banyak daripada laki-laki. Laki-lakinya sekarang 1:10. 10 perempuan, 1 laki-laki. Sopo sing ngawini? Lho nek kan sampeyan menolong, kawinan sing gak ayu-ayu iku. Sing tuwa-tuwa sing elek-elek gak ayu-ayu iku. Iku tolongan. Jinten sing nolong golek sing ayu-ayu. Goblok sing ayu kok gelem. Ya pola ini ada kepentingan finansial gitu. Jadi aslinya itu masih wong wedok pun gak setuju dipoligami. Asli itu. Tapi ternyata sing gelem ya wong wedok lu sing garae. Wong wedok gak gelem bisa lah enak ya kabeh gak gelem sepakat, gak gelem kabeh. Ayo kalau poligami padha lanang. Nah, itu jadi Islam memberikan penyelesaian. Jangan diambil sunnahnya saja. Itu sunnah Nabi. Nabi mencontohkan yang nikah lagi ngasih tahu istri yang pertama. Ini enggak siri sembunyi-sembunyi. Ngikuti sunnah Nabi enggak itu? Ya yukhalifu sunnah Nabi, malahan mengingkari sunnah Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu kalau mau nikah lagi, istri yang ada dikasih tahu, aku menikah lagi. Ketika mau menikah dengan Sayyidah Zainab bintu Jahash, Sayyidah Aisyah enggak setuju. Ya Rasulullah, saya kurang cantikkah aku ini? Kau paling cantik wahai Aisyah, tapi engkau kenapa menikah lagi? Ini perintah Allah. Karena tujuan menikahi Sayyidah Zainab bintu Jahash adalah untuk menghapuskan tabanni, untuk menghapuskan bahwa hukum adopsi itu adalah tidak seperti ahli waris. Anak angkat ya tetap orang asing, bukan muhrim. Buktinya Sayyidah Zainab itu mantan istrinya Sayyidah Zaid, anak angkat Nabi. Maka mantan istri anak angkat dinikahi oleh Nabi untuk menghapuskan bahwa anak angkat itu hukumnya bukan anak sendiri. Menegaskan itu. Sebab kalau tidak menikah, nanti orang masih menafsiri. Akhirnya Sayyidah Aisyah yang asal mengkoordinir para ibu-ibu, para umat muslimin ini untuk demo kepada Nabi dalam surat Tahrim itu loh. Akhirnya terus sadar bahwa Nabi melakukan itu kepentingan dakwah.
Nah, kamu punya pilihan itu, kepentingan dakwah, kepentingan pendidikan, kepentingan sosial, atau kepentingan tasyrik, silahkan, gak apa-apa. Oh, nggak ada kepentingan itu ya, kepentingannya mengejar nafsu ya. Walaupun ustadz ya salah. Sekarang kalau ustadznya ganteng favorit gitu kan, menguasai ngantri ya enggak? Ya boleh-boleh saja kalau itu ya enggak. Jadi memberitahu istri yang terlebih dahulu, jangan sembunyi-sembunyi. Setelah ketahuan berantakan ya enggak? Ya kalau nggak ketahuan, ketuanya setelah mati punya anak, bagaimana hak ahli warisnya? Loh, kan kaget pokoknya. Ternyata kau punya istri mas, ternyata kau punya anak 5 mas. Bagaimana pembagian warisan ini? Kau menghancurkan. Islam nggak menginginkan seperti itu, jadi semuanya terbuka gitu. Oke, silakan dilanjutkan. Silakan yang mau bertanya lagi. Jadi sudah paham ya, bahwa tasamunya dalam NU itu seperti itu, karena ada tujuan sesuai dengan yang diinginkan dakwah. Terima kasih. Jadi untuk pertanyaan saya sebenarnya ada kaitannya dengan masalah moderat, tadi sudah disebutkan. Namun yang ingin saya saya tanyakan, pertama kita berbicara tentang polarisasi. Di sini polarisasi yang saya akan tanyakan adalah kita spesifikkan di Indonesia. Muslim di Indonesia ketika kita melihat atau ketika kita klasifikasi, ternyata di situ terpolarisasi setidaknya menjadi 2. Yang pertama Muslim liberal, kemudian yang kedua Salafi. Nah, Muslim liberal ini didiagnosa bahwasanya Muslim ini berafiliasi dengan Barat, sehingga ideologi pemikirannya menjadi liberal seperti ini, yang mana itu mengedepankan nalar irfani begitu. Lalu kemudian yang Salafi ini juga terindikasi bahwasanya ikut berafiliasi terhadap Timur atau dalam hal ini adalah Arab, sehingga nalar yang digunakan itu adalah nalar burhani. Lantas di Indonesia sendiri, kita kaum pesantren khususnya itu lalu kemudian menjawab tantangan dari 2 ideologi besar ini yang mempengaruhi Muslim di Indonesia sejak lama begitu, dengan memunculkan kembali statement Islam Nusantara. Nah, yang saya bingung terkait dengan Islam Nusantara ini, apakah apa yang dirumuskan oleh Islam Nusantara, salah satunya ya tokohnya Gus Dur atau Prof. Dr. Kiai Said Akil Sirot, lalu kemudian saat ini Gus Yakut dan juga Gus Khalil itu. Nah, ini apakah membangun kembali manhaj atau membangun ulang atau membangun manhaj ideologi berpikir, ataukah di situ hanya merekonstruksi ulang apa yang telah dirumuskan oleh salaf lalu kemudian diterapkan di Indonesia dengan melalui pendekatan kultural gitu. Mungkin itu yang saya tanyakan. Memang itu yang dijadikan alasan mereka untuk menyerang NU. Jadi dianggap NU ini drewer. NU ini kok menjadikan Islam Nusantara, memang ini Islamnya orang Indonesia, nggak sama dengan Islam yang lain. Memang saya pun juga sering di saat NU mengumumkan Islam Nusantara itu, saya dapat telepon dari Mesir, telepon dari Malaysia, Singapura, menanyakan apa itu Indonesia, kok ada Islam Nusantara, itu kan berarti pengkotaan, dia bilang. Pengkotaan, Islam itu menembus batas ya akhi. Teman saya di Singapura, you know Islam is so, kata orang di Singapura, Islam itu menembus perbatasan. Walaupun Indonesia, batasan negara Indonesia itu tidak terbatas Islam, menembus. Islam itu adalah internasional, satu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Buahnya saya dapat telepon teman-teman, karena teman-teman saya tahu saya orang NU pada saat itu. Ya akhirnya saya jawab bahwa you jangan salah paham. Begitulah jika Islam mengembang seluruh dunia, maka di sana muncullah tradisi-tradisi yang ada di wilayah itu lalu diislamkan, maka jadilah itu menjadi Islam khas. Nah, Islam khas yang tidak keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW, cuma jadi tadi mengisi budaya-budaya yang ada. Jadi NU yang dipelopori Gus Dur menciptakan Islam Nusantara itu tujuannya adalah membumikan Islam
di Indonesia sampai kepada budayanya pun harus diislamkan. Jadi membumikan Islam. Dulu di tahun 90 saya pernah mengundang Gus Dur ke Ampel itu sudah pernah bicarakan. Ketika itu Gus Dur masih jadi apa ya, belum jadi ketua PBNU, sampai ceramahnya itu mentang Pak Harto bisa-bisa gitu. Saya disuruh beli kaset, itu cepat tuh kalau kaset rekam. Kenapa Gus? Engkau baru tak rungok nih, aku mau ngomong apa berarti keliru. Karena sedang diawasi oleh Pak Harto pada saat itu di Grand Kalimas Ampel sana itu. Itu saya sempat menanyakan macam-macam kayak Gus Dur menyamakan assalamualaikum dengan good morning apa itu, ternyata punya tujuan-tujuan tertentu. Nah, jawabannya akan jawab sini nanti panjang lagi gitu ya. Jadi beliau itu ingin membumikan Islam sehingga menjadi Islam Nusantara, bukan berarti Islamnya orang Indonesia, tapi Nusantara diislamkan. Tujuannya begitu. Kegiatan apa saja kita berusaha untuk mengislamkan. Jadi Islam itu tidak kaku juga tidak nyelewer, ya, tidak terlalu ekstrim, tapi juga tidak liberal. Islam itu moderat, jadinya begitu. Jadi di tengah-tengah. Nah terlalu kaku, masyarakat lari dari Islam. Nah terlalu nyelewer, umat Islam jadi kacau, gak karu-karuan. Maka dimunculkanlah istilah moderat itu untuk menciptakan Islam Nusantara. Jadi bukan berarti Islam nabinya Gus Dur orang Indonesia, bukan ya, tapi Islam yang dibawa Nabi tapi dibumikan di Indonesia, itu tujuannya. Oke, sudah cukup jawaban saya ini. Mungkin kalau kurang mengerti bisa ditanyakan lagi. Mungkin yang lain ada pertanyaan. Mungkin dari yang perempuan dulu, biar bervariasi. Belum nanya ya. Biar bervariasi Ustaz. Iya ya, belum ada yang nanya, silakan. Masih jam 10 ya. Silakan. Jangan tidak bertanya, wajib bertanya. Ada gerundel-gerundel sedikit pun, ya. Oke, silakan bertanya. Kalau yang perempuan nggak ada, bisa yang belakang sana. Oke, silakan. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat fenomena yang terjadi tentang pernikahan antara sesama anak kiai, saya pengen bertanya, apakah dari paparan tadi itu genealogi sosial kiai yang seperti itu bisa mempengaruhi dinamika teologis umat? Genealogi sosial kiai yang seperti itu, yaitu pernikahan sama anak kiai, apakah itu mempengaruhi dinamika teologis umatnya? Mungkin itu aja. Terima kasih. Para kiai menikahkan putranya dengan putri kiai gitu maksudnya? Iya, pernikahan itu. Itu sunnah Nabi. Yang dicontohkan Nabi, Sayyidina Ali itu kan ponakannya didapatkan anaknya sendiri. Kemudian Sayyidina Umar punya putri dinikahi Nabi. Terus Sayyidina Umar setelah itu menikahi putrinya Sayyidina Umar, putrinya Sayyidina Ali yang dengan Sayyidah Fatimah. Jadi untuk menciptakan keharmonisan para pemimpin, untuk menciptakan keharmonisan para kiai, ya, kepada para kiai, itu memperkuat dakwah Islam, sehingga akidah para keluarga kiai itu tetap terjaga, karena sama-sama kiai, sama-sama. Kalau sudah salah pilih akan jadi problem, ya. Apalagi kalau sudah beda teologi,
mesti berumah tangganya nggak bisa tenang. Maka situlah kufu, ya. Maka saya sangat setuju jika para kiai menikahkan sesama keluarga kiai. Bukan berarti yang bukan kiai diremehkan, tidak, ya. Karena perintah dalam Islam itu menikah itu li'arba, ya. Pilihlah lidzatiddin taribat yadak. Walaupun bukan putri atau putri kiai, kalau agamanya bagus itu baik juga. Dan ini dicontohkan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pernah berjalan di sebuah pasar, ada seorang wanita jual madu. Madu yang asli dengan madu yang tidak asli dicampur. Lalu putrinya mengatakan, "Ibu, ini asli, kenapa dicampur dengan itu?" "Kamu jangan ikut campur, ini bisnis, cari uang." Tapi itu tidak boleh sama Rasulullah. Yang asli dicampur dengan yang palsu. Jadi tidak Umar kedengaran. Wanita ini, anak gadis ini protes ibunya karena mencampur yang asli dengan yang tidak asli. Ini berarti anak ini hatinya murni. Lalu setelah itu Sayyidina Umar tanya, "Ibu, rumahnya mana?" "Rumah saya di sana." Langsung gadis ini dilamar oleh Sayyidina Umar, didapatkan putranya. Ini rakyat biasa ini, tapi karena memiliki hati yang begitu berlian, ya, begitu murni, maka dinikahkan dengan putranya dan akhirnya melahirkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu, ya. Jadi kita menikah bukan karena melihat keturunan siapa, bukan, tapi lidzatiddin, agamane apik ya wis. Karena nek golek bojo deloken agamane apik ya wis, ya. Nah, agama itu biasanya bisa dilihat nek salate apik, posone apik, wis tepat. Iku ae luwih kok jangketan ngono. Gelem salat, gelem poso, apik oleh salat, apik oleh poso, wis tepat. Soalnya Islam itu hanya 5. Bunyian Islam ala khamsun syahadatain, terus mari syahadat, ya dah. Terus zakat ya nek sugih. Lu mau kaji ya duwe akeh, ya dah. Maka tinggal 2, yaitu salat dan puasa. Nah, salat itu apik, posone apik, kon disenengi istimon. Wong tua sing gorong milihno kandhanono, aku wis punya pilihan, Bu. Nah, gitu. Jadi lidzatiddin taribat yada. Jadi justru sesama kiai, sesama Islam itu, sesama NU ini lebih menjaga teologi kita, gak ada masalah, ya. Jadi itu bagus saja.